Bayangkan kamu datang ke pertandingan tenis dan lawanmu tidak pernah muncul. Kamu tidak perlu bertanding, kamu tidak perlu tampil maksimal, dan kamu hanya datang dan langsung menang. Nah, hal ini mirip seperti yang terjadi ketika sebuah bisnis memiliki monopoli di suatu industri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa monopoli adalah pasar untuk barang atau jasa di mana hanya ada satu penjual. Tidak ada persaingan dan tidak ada barang pengganti yang mendekati untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, para ekonom menganggap bahwa monopoli sebagai bentuk paling ekstrem dari persaingan tidak sempurna. Sebagian besar bisnis tetap menghadapi persaingan. Nah, dalam struktur pasar, monopoli berada di ujung yang berlawanan dengan persaingan sempurna. Bisnis yang memiliki monopoli memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan harga. Mereka cenderung menetapkan harga lebih tinggi dan menjual lebih sedikit namun memperoleh keuntungan besar. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa bisnis lain tidak ikut bersaing? Karena biasanya ada hambatan yang membuat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi bisnis lain untuk masuk ke pasar. Nah, dalam hal ini, ada pun 3 alasan utamanya. Yang pertama, monopoli diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, penguasaan sumber daya penting. Dan yang ketiga, struktur pasar itu sendiri. Oke, yang pertama, kita akan membahas pemerintah dapat menciptakan monopoli. Nah, jadi, pemerintah memberikan paten, hak cipta, atau izin yang menghalangi bisnis lain masuk. Di mana dalam hal tersebut, hal ini dilakukan untuk berbagai alasan. Salah satunya adalah mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, adapun sebuah permisalannya, yakni sebuah perusahaan mengeluarkan banyak biaya dan tenaga untuk menemukan suatu obat. Nah, jika orang lain bisa meniru dengan mudah, maka perusahaan tersebut akan dirugikan. Karena itu, pemerintah memberikan perlindungan melalui paten. Nah, alasan keduanya adalah penguasaan sumber daya penting. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika satu perusahaan menguasai sumber daya utama, maka hanya dia yang bisa menjual produk tersebut. Nah, kemudian alasan ketiga adalah monopoli alami, di mana hal ini terjadi ketika lebih efisien jika hanya satu perusahaan yang memproduksi. Nah, hal ini disebut sebagai skala ekonomi, di mana semakin banyak produksi, maka biaya per unit semakin rendah. Jadi tanpa persaingan, perusahaan bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Namun, ketika mereka tetap memilih harga yang memberikan keuntungan maksimal, maka salah satu dampaknya adalah kualitas bisa menurun. Pelaku monopoli tidak menghadapi ancaman pesaing, akibatnya mereka kurang terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas. Nah, kembali ke contoh pertandingan tenis tadi, di mana jika setiap minggu lawanmu tidak datang, apakah kamu tetap akan berlatih keras, padahal kamu tahu kamu tetap akan menang. Pemerintah juga bisa mengatur monopoli, tujuannya untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Dan bahkan pemerintah bisa memiliki monopoli alami loh, misalnya dalam sektor listrik. Bayangkan jika harga listrik naik drastis, kamu tetap akan membayar karena tidak ada pilihan lain, tetapi kamu akan mengurangi penggunaannya. Hal ini akan menjadi beban besar bagi banyak orang, bahkan ada yang tidak mampu membayar. Kesimpulannya, monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu penjual. Jadi tidak ada persaingan di pasar tersebut, monopoli terjadi karena adanya hambatan masuk, produk yang ditawarkan bersifat unik, dan bahkan perusahaan memiliki kendali besar terhadap harga. Nah, apa yang akan terjadi ketika bisnis tidak memiliki persaingan? Nah, yang pertama dapat menetapkan harga di atas biaya produksi dalam batas wajar. Nah, untuk menjalankan bisnis yang sehat, kita harus menjual produk di atas biaya produksi agar mendapat profit. Namun, penentuan harga tersebut harus tetap wajar agar tetap kompetitif dan bisa diterima oleh konsumen. Nah, yang kedua, adanya risiko penurunan kualitas yang mungkin terjadi dalam suatu proses atau layanan. Nah, faktor-faktor eksternal atau perubahan tertentu dapat mengancam standar hasil akhir yang diharapkan, sehingga diperlukan kewaspadaan agar kualitasnya tetap terjaga.
Nah, yang ketiga, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur monopoli melalui berbagai regulasi. Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengontrol kekuatan pasar suatu perusahaan, sehingga sebuah rumah dengan tagihan tinggi menggambarkan bahwa tanpa pengawasan, perusahaan monopoli bisa menaikkan harga secara berlebihan. Meskipun mahal, masyarakat tetap harus membayar karena tidak memiliki alternatif lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan regulasi agar harga tetap wajar dan konsumen tidak dirugikan. Nah, jadi dalam monopoli ada beberapa poin penting nih. Yang pertama, hanya satu atau sangat sedikit penjual. Yang kedua, sangat sulit untuk masuk ke pasar. Dan yang ketiga, produk bersifat unik dan sulit digantikan. Kemudian yang keempat, perusahaan bebas menentukan harga. Dan yang kelima, tentunya iklan tidak terlalu diperlukan. Nah, jadi dari semua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai satu produk atau jasa tanpa adanya pesaing. Nah, hal ini terjadi karena adanya hambatan masuk yang tinggi, baik dari faktor pemerintah, penguasaan sumber daya, maupun struktur dari pasar itu sendiri. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan cenderung menetapkan harga lebih tinggi dengan jumlah produksi lebih sedikit untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, monopoli juga memiliki dampak negatif seperti kurangnya inovasi, kualitas yang bisa menurun, serta potensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mengatur dan mengawasi monopoli agar tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat.